بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz telah memberikan waktu untuk bertanya. Saya utusan dari Ibnu Qayyim dari Garut. Jadi setelah mendengar tentang masalah ikhtilaf, perselisihan, nah kalau kita perhatikan bahwasanya manhaj salaf itulah yang akan mempersatukan. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan pada zaman sekarang ini, sudah banyak yang menisbatkan kepada manhaj salaf, dan di antara orang yang sudah berada di dalam manhaj salaf itu kelihatannya kurang akur gitu. Jadi sepertinya tidak ada satu kesatuan hati antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Tapi alhamdulillah dari sisi manhaj salaf sudah didengungkan, tapi antara satu dai dengan yang berada di atas manhaj salaf dengan dai yang lainnya, kelihatannya ini baru analisa. Jadi ada aja kesenjangan. Ini apa penyebabnya? Itu yang ingin ditanyakan. Walaupun bisa jadi ini salah, keliru saya yang melihat keadaan suasana yang terjadi. Itu Ustaz, barangkali pertanyaannya Ustaz. Masih bersifat mujmal saya kira. Oh iya. Saya juga jawabnya mungkin mujmal. Iya Ustaz. Ya. Karena semata-mata pengakuan tidak menunjukkan secara hakiki. Bisa jadi hakikatnya berbeda. Orang-orang munafiqun dia agak jauh contohnya mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dengan lisannya, tapi penamaan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak menafikan hakikat mereka yang sesungguhnya. Hakikat mereka yang sesungguhnya. Mengambil kaidah dari hadis yusammunaha bighairi ismiha. Kata Nabi SAW, nanti umatku akan meminum khamr. Khamr jelas, khamr. Kemudian mereka yusammunaha bighairi ismiha, menamakan bukan dengan namanya yang asli. Penamaan mereka terhadap khamr dengan nama yang berbeda tidak menafikan hakikat yang sesungguhnya bahwa minuman itu khamr. Penamaan mereka bahwa kesyirikan itu sebuah kesyirikan, ini adalah tauhid, yusammunaha bighairi ismiha, tidak menafikan hakikat yang sesungguhnya. Penamaan yang mereka namakan itu tidak menafikan, meniadakan hakikat yang sesungguhnya bahwa kesyirikan itu bukan tauhid tapi memang syirik. Menamakan bahwa banyak penamaan yusammunaha bighairi ismiha. Contoh Ahlus Sunnah. Betapa banyaknya orang menamakan Ahlus Sunnah. Tapi kalau antum melihat kepada perjalanan kaum salaf dan mereka adalah Ahlus Sunnah, berbeda dengan perjalanan orang yang menamakan bahwa mereka Ahlus Sunnah. Sangat jauh akidahnya, manhajnya, akidahnya, dan seterusnya. Walhal mereka menamakan Ahlus Sunnah. Karena itu di belakang hari para ulama mempersempit lagi
menamakan bukan lagi sunni ahlu sunnah, tapi salafi. Salafi nisbah kepada kaum salaf. Kata Syekhul Islam, tidak ada cacatnya sama sekali orang yang menasabkan dirinya kepada kaum salaf. Bahkan ini sebuah kemuliaan, karena manhaj salaf tidak lain melainkan kebenaran, karena ia Islam yang hakiki sesungguhnya. Maka nama ahlus sunnah, nama salaf, itu nama-nama syar'iyah, bukan nama-nama bid'iyah. Karena nama-nama bid'iyah itu imma ada kalanya muncul dinamakan karena bid'ah mereka, seperti Khawarij dinamakan Khawarij karena bid'ah mereka, khuruj. Demikian juga Mu'tazilah karena bid'ah mereka. Ada karena nama pendirinya, seperti Jahmiyah, didirikan oleh Jaham bin Safwan. Ini semuanya nama-nama bid'iyah. Yang nama-nama syar'iyah seperti ahlus sunnah, karena orang yang namakan sunni, as-salaf, orang yang namakan salafi, itu nisbah kepada kaum salaf. Nisbah kepada kaum salaf, nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisbah kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian juga dinamakan al-firqah an-najiyah atau at-taifah al-mansurah atau al-ghuraba dan seterusnya, yang ada nas atau terambil dari nas. Itu nama-nama syar'iyah. Ketika seseorang menisbahkan dirinya kepada salaf, maka ini nisbah yang sangat besar sekali. Benar atau tidak nisbah dia, maka dilihat dari manhajnya, dilihat dari ilmunya, ataukah sekedar pengenalan nama saja. Padahal dia atau mereka jahil terhadap manhaj ini, atau mengikuti hawa. Para sahabat juga berselisih, tapi mereka tidak saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah sesama sahabat. Adakah saling menyesatkan? Apalagi mengkafirkan? Tidak ada. Tapi perselisihan yang terjadi belum sampai perang fisik, sudah saling menyesatkan, mengkafirkan. Berarti ini saya melihat dari pengalaman dakwah yang cukup panjang, intinya dua, jahil dan hawa. Kita tahu bahwa manhaj salaf tegak dengan ilmu dan keadilan. Ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan kezaliman dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini perlu pembahasan yang luas sekali. Contoh, jahil dan mengikuti hawa. Seseorang atau sebagian manusia yang mengaku bermanhaj salaf mentahzir juga orang yang bermanhaj salaf, dikatakan sururi, tapi tidak menegakkan hujjah. Ketika ditanya apa itu sururi, bandingkan dengan ikhwan yang antum tahzir ini. Sururi bukan dia. Dia tidak tahu sururi, dia juga tidak bisa membedakan
antara satu manhaj dengan manhaj yang lainnya. Nah, ini jahil dan hawa. Ini contoh kecil. Ini Sururi. Kalau diajak berdialog, nggak mau. Kenapa? Tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Selesai sudah. Ini menunjukkan mereka tidak berada di atas manhaj ini, tetapi hizib atau hizbiyah.